selamat datang kembali di channel tarot kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Masih bersama gue, tarot reader kalian yang keren, gaul, funky, Mayanov. Gak kerasa kita udah sampai di bulan Desember, ya gak sih? Cuma pertama-tama gue mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah ikut promo November gue. Terima kasih atas semua ucapannya. Gue senang banget sih, kayak jujur meskipun tahun 2020 ini lumayan huru-hara ya buat most of us, cuman ulang tahun gue di tahun 2020 ini sangat amat berkesan. Kayak it's one of the best birthday I've ever had, karena kayak selain gue bisa spend time sama orang-orang yang emang gue sayang, gue juga dapat perhatian dari kalian semua yang udah ikut promo. Thank you. Jadi ya, makasih sekali lagi buat kalian semua. Kemudian nih, kan kita udah sampai di bulan Desember, di bulan terakhir di tahun 2020, yang kayak tadi udah gue bilang, kayaknya emang huru-hara nih buat kebanyakan dari kita. Oke, jadi kayaknya emang di bulan Desember ini ada baiknya kalau kita banyak-banyak evaluasi diri dan mempersiapkan untuk tahun depan. Jadi kurang lebih memang itu ya tema reading gue untuk bulan Desember ini. Jadi yang akan gue bacakan pertama-tama adalah evaluasi kalian selama 2020 ini. Kira-kira apa sih lesson learn-nya? Kemudian bagaimana kalian bisa mempersiapkan tahun 2021. Jadi dua hal itu aja yang akan gue bacain. Seperti biasa, ini adalah general reading untuk masing-masing zodiak kalian. Bisa jadi resonates, bisa jadi enggak. Kalau misalnya kalian ngerasa kurang resonates, mungkin kalian bisa cek ke video-video zodiak yang lainnya, karena yang gue baca di sini hanya satu aspek zodiak aja, sedangkan setiap kita itu terdiri dari berbagai zodiak yang disebut dengan sebutan birth chart. Jadi kalian bisa cek birth chart kalian, ada zodiak apa aja di situ, dan mungkin kalian bisa cek video-video lainnya, kayak gitu. Jadi itu aja pembuka gue kali ini. Gue masih sangat-sangat excited. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita like, share, comment, subscribe, kemudian kita langsung terjun ke readingnya. Oke, sekarang gilirannya gue bacain peruntungannya atau kayak evaluasi kalian tahun 2020 dan gambaran umum untuk tahun 2021 untuk kalian para Libra. Oke, sekarang gilirannya kalian. Jadi pertama-tama kita akan buka dulu dari evaluasinya kalian di tahun 2020 ini apa. Mungkin apa sih yang memang hal-hal yang kalian done right dan perlu dipertahankan, atau mungkin apa sih hal-hal yang memang ternyata masih bisa loh kalau kalian mau improve lagi, menjadi lebih baik lagi gitu. Baru setelah itu kita akan masuk ke gambaran umum di tahun 2021, karir atau studinya gimana, dan percintaannya juga gimana, kayak gitu ya. Oke, jadi untuk evaluasinya dulu, kalian dapat kartunya di sini. Gue lihat satu ada Nine of Pentacles, kemudian ada Three of Swords, dan yang terakhir ada Six of Wands. Oke, gini. Ini menarik sih buat kalian para Libra, karena yang gue lihat di sini lebih ke arah sebenarnya kehidupan kalian secara umum di tahun 2020 ini tuh cukup bagus ya. Cukup bagus dalam artian kalian sudah bekerja keras untuk waktu yang lama, dan memang sebenarnya di tahun 2020 ini adalah waktunya kalian untuk semacam tanda kutip celebrate atau kayak menikmati hasil jerih payah kalian, kayak gitu. Dan memang ke depannya masih ada hal-hal baik yang menunggu kalian gitu. Cuman di sini gue ngelihatnya kalian harus tetap balance, karena kayak ya namanya juga Libra, it's all about balance. Balance-nya gimana? Balance-nya adalah oke deh, kalian sekarang lagi happy banget. Cenderung gue ngeliat untuk kalian para Libra, kalau kita mau jujur, kalau mau kita lihat secara objektif, secara keseluruhan semuanya, hidup kalian di tahun 2020 itu sebenarnya patut banget untuk disyukuri. Mungkin dari segi kerjaan kalian ya baik-baik aja. Mungkin dikala orang-orang lain tuh pada kayak huru-hara nih, kehilangan pekerjaan lah, atau mungkin potong gaji lah. Kalian di sini cenderung stabil-stabil aja, aman-aman aja gitu. Malah mungkin ada peningkatan tertentu.
atau mungkin dari segi love life gitu. Mungkin akhirnya kalian udah lama single, terus akhirnya ketemu punya pacar yang emang sayang sama kalian. Atau mungkin kalian yang baru putus, lagi galau-galau, akhirnya bisa move on juga. Jadi sebenarnya kayak banyak banget hal yang bisa kalian syukuri dari tahun 2020 ini. Dan memang itulah yang mungkin perlu kalian lanjutin lagi gitu. Belajar bersyukur. Ya, karena di sini kelihatannya masih ada juga momen-momen dimana kalian ngerasa kayak aduh hidup gue tuh masih kurang, itu yang mungkin perlu diperbaiki dari diri kalian ke depannya. Nah, terus tadi yang gue bilang soal balance, selain itu tadi, selain kalian perlu belajar bersyukur, ngelihat secara objektif bahwa hidup gue tuh sebenarnya baik-baik aja loh. Nah, adalah yang perlu kalian balance juga adalah kalian harus ngeliat ke depan, terus prepare for the worst. Ya. Kayaknya kalian tahu bahwa di depan sana ada suatu hal yang emang inevitable, emang hal yang gak bisa kalian hindarin, memang akan terjadi begitu adanya, dan kalian tahu mungkin ini akan nyakitin hati kalian. Jadi perlu diatur lah ya ekspektasinya ke depannya kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk kalian para Libra cukup banyak sih untuk evaluasi di dari tahun 2020 ini. Pertama, belajar bersyukur, lihat secara objektif bahwa kayak hidup kalian tuh lebih baik ketimbang kebanyakan orang, dan kalian harus bisa ngelihat ke depan, dan kalian harus bisa manage ekspektasi kalian. Jangan sampai kalian punya ekspektasi yang tinggi atau kalian lupa bahwa di depan sana mungkin ada hal-hal yang nggak bisa kalian hindarin gitu. Kayak kalian harus nyiapin hati kalian untuk sebuah heartbreak gitu ya. Jadi itu untuk kalian para Libra ya, tentang 2020-nya. Oke, 2020 udah mau kelar, sekarang waktunya kita masuk ke 2021-nya Libra gimana sih? Oke. Di 2021 ini pertama-tama gue akan bukain soal gambaran secara umumnya, kira-kira tahun 2021 buat Libra kayak gimana secara keseluruhan, tema umumnya. Kemudian gue akan masuk ke apa tadi yang gue bilang, kerjaan atau studi kalian. Jadi itu bisa untuk kalian yang memang masih studi atau kalian yang udah kerja. Dan yang terakhir kita akan masuk ke percintaannya Libra. Oke. Kita akan masuk ke gambaran umum dulu. Oke. Untuk gambaran umumnya Libra, kalian dapat kartunya Three of Cups dan The Devil. Oh no. Ini apa maksudnya? Kemudian gue bukain kartunya dulu semua. Untuk karir atau studinya kalian dapat kartunya The Tower dan Eight of Pentacles. Untuk percintaannya The Chariot dan Queen of Wands. Oke. Mungkin kalau gue lihat dari kartu di sini ya, kayaknya untuk gambaran hidup kalian secara umum di tahun 2021 ini cukup huru-hara kalau gue lihat dari kartu ya. Cuman jangan sampai itu bikin kalian takut ya. Apapun informasi yang kalian dapatkan di sini, coba diproses dan kalian coba ambil manfaatnya, atau kayak mungkin kalau ada gue bacain kurang bagus, itu bisa jadi peringatan untuk kalian bisa lebih waspada dan lebih prepare gitu ya, dari kalian lebih siap. Mulai dari gambaran umum dulu. Di sini kelihatannya ada I don't know. Ini ada masalah soal pertemanan ya dengan circle kalian, dan kayaknya ini adalah masalah yang udah pernah kalian laluin sebelumnya gitu ya. Kayak Three of Cups di sini memang menggambarkan pertemanan yang erat, pertemanan yang dekat. Cuman The Devil sini yang menurut gue menjadi masalah ya. Mungkin awalnya ini dimulai dari sesuatu yang memang harmless gitu. Oh, selama 2020 quarantine, gak bisa ketemu apa-apa segala macam, kangen gitu. 2021 mungkin amin ya kita udah bisa keluar rumah semuanya. Kalian mungkin yang tadinya sempat jauh sama teman-teman atau kayak circle tertentu di pertemanan kalian, terus mungkin jadi dekat lagi, tapi terus ada drama yang kebawa ke sini gue liatnya ya. Jadi itu yang mungkin perlu kalian hati-hati. Jangan sampai kalau misalnya pun kalian mulai dekat lagi sama teman-teman lama apa segala macam, ya jangan drama aja sih, intinya kayak gitu ya, karena ada potensial drama. Kalian tahu siapa-siapa aja teman-teman kalian yang sebenarnya tanda kutip temen tapi dia problematik. Jadi kalau misalnya kayak gitu ya, it's best untuk
mengeluarkan diri kalian dari situasi tersebut ya. Jangan ikutan kebawa sama dramanya. Oke? You should know better. Karena ini adalah suatu hal yang memang udah pernah kalian alamin sebelumnya. Kayak gitu. Sedangkan di sini untuk kerjaan kalian dapat kartunya kan The Tower sama Eight of Pentacles ya. Ini kerjaan atau studi. Nah, kelihatannya memang kalian akan dilempar atau kalian akan terlempar ke sebuah situasi yang memang entirely new buat kalian. Jadi di sini bisa jadi kalau kalian kerja, bisa jadi kalian dapat tanggung jawab yang berbeda banget ya. Bisa itu kalian dinaikin posisinya, bisa itu kalian pindah divisi, atau mungkin pindah company entirely gitu. Itu bisa banget terjadi. Intinya apa yang mungkin kalian sekarang udah settle nih, kayak oh gue udah tahu nih gue mau ngapain, gue udah ngerti banget kerjaan gue udah ikrip banget sama bos gue, sama rekan-rekan kerja gue. Itu akan semuanya tuh kayak semacam lo pencet restart, mulai lagi dari awal semuanya ya. Jadi semua lo kayak didorong keluar dari comfort zone lo gitu loh. Dan ini tuh sesuatu hal yang memang nggak bisa lo halau, kayak petir gitu loh. Petir kan nyamber, lo gak bisa nyuruh petirnya kayak lo jangan nyamber dulu deh, besok-besok aja nyamber, ya nggak bisa. Kalau petirnya mau nyamber sekarang, udah nyamber sekarang gitu. Kayak gitu kurang lebih. Dan ini memang menggambarkan banyak banget hard work. Gue nggak ngeliat ini sebagai suatu hal yang buruk sih sebenarnya, baik itu di karir atau studi. Kalau misalnya studi, di sini gue ngeliatnya bisa jadi kalian memang memutuskan untuk oh gue mau ganti aja deh jurusan gue, itu bisa banget. Atau mungkin project yang memang sedang kalian kerjain nih, kayak from scratch kalian kerjain, tiba-tiba mandek, kayak mau nggak mau harus banting setir, kayak gitu. Dan ini memang membutuhkan banyak sekali kerja keras di sini yang gue lihat, ya. Cuman gue nggak ngeliat ini sebagai suatu hal yang buruk. Kenapa kayak gitu? Karena you have it in you untuk ngerjain bener-bener rapi dari awal apa segala macam kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak ya udah, anggap ini sebagai new adventure. Ya, kalian harus lihat ini sebagai oh ternyata gue kemarin-kemarin nih udah terlalu nyaman, I grew complacent gitu. Gue udah terlalu nyaman, gue jadi nggak berkembang, dan semesta mendorong gue untuk lo harus bisa grow lagi. Ya, lo harus bisa grow lagi. Jadi makanya lo didorong keluar dari comfort zone lo. Ya, it's a new adventure buat karir atau studi kalian. Sedangkan untuk percintaan kalian di sini bagus kok. Kelihatannya memang butuh lebih banyak effort aja sih. Mungkin kalau misalnya kayak kemarin-kemarin nih, terutama untuk kalian baru menjalin kasih di tahun 2020, di tahun 2021 tuh kayak standarnya dinaikin gitu loh. Mungkin gini, ini contoh yang paling shallow aja ya. Ini contoh yang paling dangkal aja ya. Misalnya mungkin kemarin tahun 2020 mau ngedate, misalnya mau ngedate-nya sederhana dong, kan quarantine di mana-mana. Ngedate-nya mungkin oh kita makan aja di mobil gitu. Terus amin-amin tahun 2001 kita udah bisa keluar rumah semuanya. Mau ngedate nih, ya pasti ya step up your game gak sih? Masa lo terus-terusan ngedate-nya makan doang di dalam mobil? Pasti lo juga kayak kita ice skating yuk sayang gitu. Ya gak sih? Jadi memang itu contoh yang paling shallow aja ya. Mungkin kemarin lo bisa kayak settle for less karena memang kondisi. Cuman di tahun 2021 ini lo nggak bisa settle for less. Jangan. Lo harus tunjukin bahwa kayak effort ekstra gitu. Ini dari sisi lo yang effort maupun dari sisi lo yang menerima usaha orang lain. Ya. Jadi kalau misalnya kemarin-kemarin mungkin pasangan lo ya kita bisa kayak gini doang. Mungkin lo masih oh yaudah nggak apa-apa. Cuman begitu situasinya berubah dan sebenarnya lo tahu dia bisa memberikan lebih, don't settle for less. Ya, itu pesannya untuk percintaan kalian para Libra di tahun 2021. Oke, karena kayak kadang-kadang Libra tuh terlalu baik, nggak tahu kenapa. Gue tuh punya kawan-kawan Libra yang kayak mereka tuh baik banget aja, cuman ujung-ujungnya tuh jadi kayak kenapa sih lo mau ditindas gitu. Gue tuh sedih kadang-kadang buat teman-teman Libra gue. Jadi kayak untuk percintaannya di sini benar-benar gue tidak ingin kalian para Libra untuk disia-siakan. Ya, gitu. Termasuk juga untuk kalian para Libra yang mungkin lagi dideketin orang. Oke? Don't settle for less. Gitu. Jadi gitu aja reading dari gue buat kalian para Libra.
Semoga kalian suka, semoga kalian mendapatkan manfaat dari reading ini. Mohon maaf jika gue ada salah-salah kata. Kalau misal kalian ngerasa terbantu dengan reading gue, bolehlah gue minta support kalian dalam bentuk like, share, comment, dan subscribe. Jangan lupa kalau kalian subscribe, nyalain juga bell notification-nya biar kalian dapat info-info terbaru ketika gue upload video. Oke, segitu aja dari gue. Thank you and have a nice day.